Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Pejabat Bea Cukai dan bos perusahaan impor barang dari Tiongkok kena OTT KPK. Ternyata pejabat Bea Cukai menerima setoran 7 miliar rupiah per bulan untuk meloloskan barang ilegal impor dari Tiongkok. Lebih mencengangkan lagi pemirsa, uang setoran dan suap logam mulia disimpan di sebuah apartemen sebagai safe house untuk menghindari deteksi PPATK. Benarkah yang kena OTT KPK kali ini baru pemain pinggiran? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauba. Hari Rabu 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan di dua lokasi utama, yaitu Jakarta dan Lampung. OTT kali ini terkait suap importasi barang yang diduga dilakukan pihak swasta, dalam hal ini PT Blu-ray. Dalam operasi ini KPK mengamankan total 17 orang yang terdiri dari 12 pegawai Ditjen Bea Cukai dan 5 orang dari pihak swasta. KPK kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka utama yang terbagi menjadi dua kelompok. Pihak penerima yakni pejabat Bea Cukai adalah Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 Ditjen Bea Cukai periode 2024 hingga Januari 2026. Sispiran Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 Ditjen Bea Cukai Orlando Hamongan, atau ORL, Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai. Dari pihak pemberi adalah John Field atau JF yang merupakan pemilik PT Blu-ray, Andri, dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray, dan Dedi Kurniawan DK, manajer operasional PT Blu-ray. Tersangka John Field yang sempat melarikan diri saat OTT akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Keenam tersangka saat ini resmi ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK guna proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyidikan KPK, pejabat Bea Cukai diduga mengatur sistem agar barang milik PT Blu-ray masuk ke jalur hijau, yang berarti tanpa pemeriksaan fisik, dengan memanipulasi parameter mesin targeting hingga 70%. Dengan masuknya barang lewat jalur hijau, berbagai barang palsu dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan. KPK menemukan adanya dugaan jatah bulanan atau setoran rutin yang mencapai 7 miliar rupiah per bulan dari pihak swasta kepada oknum pejabat tersebut. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. KPK juga mengungkap adanya safe house atau rumah aman berupa apartemen yang digunakan pejabat Bea Cukai untuk menimbun uang dan emas hasil suap. KPK telah menyita aset senilai total 40,5 miliar rupiah. Barang bukti yang dipamerkan meliputi uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar, dan yen. Juga logam mulia berupa emas batangan seberat 5,3 kg serta tas mewah merek LV. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PTBR serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar. Komoditas utama yang diimpor adalah barang-barang konsumsi populer yang sering ditemukan di marketplace, namun dengan status ilegal atau melanggar aturan merek. Secara lebih spesifik, barang-barang yang menjadi objek manipulasi suap tersebut meliputi pakaian, tas, dan sepatu bermerek internasional yang dipalsukan untuk menghindari deteksi pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI. Juga berbagai jenis gadget, aksesoris elektronik, dan komponen komputer yang tidak memiliki sertifikasi SNI atau izin resmi dari Kominfo. Komoditas lainnya adalah kain dan pakaian jadi dalam jumlah yang besar, yang seharusnya
terkena bea masuk tinggi atau pembatasan kuota impor untuk melindungi industri lokal. Barang-barang tersebut memiliki permintaan pasar yang sangat tinggi di Indonesia. Dengan menyuap oknum bea cukai agar barang tersebut bisa masuk melalui jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik, PT Blu-ray bisa menghemat biaya pajak hingga miliaran rupiah dan menghindari penyitaan atas barang-barang yang tidak memiliki izin resmi. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, permainan di bea cukai ini sudah berlangsung lama dan tertutup. Yang terlibat hanya orang-orang tertentu yang saling melindungi. Bahwa ini juga bisa jadi ya, permainan ini memang berlangsung lama tapi baru ketahuan sekarang. Memang yang saya pahami oknum-oknum pejabat di bea cukai itu bermain dalam ruang gelap, di mana mereka tertutup, siapa saja yang bisa bergabung dan sebagainya. Ini kan terbukti bahwa langsung dikomandoi oleh atasannya. Dan yang paling menarik Mas ya, bahwa mereka pun juga sudah mempunyai tempat safe house gitu ya, untuk menyimpan uang-uang emas dan hasil-hasil dari korupsi mereka. Dan yang menarik lagi Mas, bahwa praktek-praktek seperti ini ya, yang kita khawatirkan adalah kita tidak tahu sebenarnya berapa banyak ya produk-produk ya yang masuk ke Indonesia melalui jalur seperti ini. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menilai OTT KPK belum menangkap pemain-pemain yang lebih besar. Saya kan juga pernah membongkar dugaan pemerasan di bea cukai bandara oleh oknumnya, gitu ya. Dan sudah bisa diproses sampai putusan inkrah terhadap jasa kurir yang benar. Jadi justru yang benar itu juga malah dipersulit sehingga bahkan diperas. Di Surabaya misalnya penyelundupannya itu dokumennya onderdil sepeda angin, tapi isinya adalah wine dan minuman keras yang mahal-mahal. Di Semarang bongkar berapa kali saya. Alat pertanian tapi isinya ternyata baja beton yang bagus. Terus kemudian dokumennya mesin untuk rokok kretek gitu, harganya 150 juta, tapi ternyata isinya adalah mobil Mercy yang konon pernah dibuat syuting James Bond, harganya 2 miliar. Nah, banyak hal nanti saya kemukakan di berikutnya. Tapi maksud saya, kalau ini cuman istilahnya Blu-ray dituduh hanya memanfaatkan jalur hijau, jalur merah, ya saya terus terang aja ini berarti pinggiran ini, belum tengahnya, apalagi belum ujungnya yang besar gitu. Jadi harusnya KPK memang harus mengembangkan dalam konsep yang lebih besar dan lebih atas lagi. Operasi tangkap tangan pejabat bea dan cukai ini menjadi kabar baik, sebab sudah lama publik mencium aroma tidak sedap di sana. Namun jika benar bahwa pemain-pemain yang lebih besar belum tersentuh, maka sudah saatnya OTT ini dilanjutkan dengan langkah bersih-bersih yang lebih serius. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.